Halo, selamat pagi anak-anak Tarakanita hebat. Kita bertemu lagi hari ini untuk belajar tematik. Selasa 31 Agustus 2021. Anak-anak hebat, mari kita semangati dahulu awal pembelajaran kita dengan salam kebanggaan kita, yaitu salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baik, anak-anak yang terkasih. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tematik yaitu muatan PPKN. Ya. Apa yang mau kita pelajari? Mari kita simak bersama. Nah, kompetensi yang mau kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, nanti anak-anak bisa menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, anak-anak juga harus mampu menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan hubungan antara hak dan kewajiban. Lalu yang keempat, anak-anak juga mampu menyebutkan hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan manfaat melaksanakan kewajiban sebagai warga di rumah. Lalu yang keenam, nanti yang berkaitan dengan pembelajaran SBDP, yaitu anak-anak diharapkan bisa menjelaskan karya seni rupa dengan teknik tempel. Lalu yang ketujuh, peserta didik atau anak-anak harus mampu menyebutkan jenis-jenis karya seni rupa dengan teknik tempel. Nah, anak-anak, mari kita pelajari satu demi satu dengan seksama. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahaminya. Nah, anak-anak, ini di e-book halaman 12 ada sebuah cerita ya antara pertemanan Santi, Jojo, Fran, Ica, dan Dito ya. Nanti anak-anak bisa baca di buku e-booknya ya anak-anak dengan lebih seksama. Nah, sekarang kita akan memahami apa sih intinya atau isinya dari wacana yang ada di teks tersebut. Anak-anak nanti bisa diulang lagi ya, dibaca di rumah masing-masing ya. Nah, dari cerita di atas kita dapat menemukan ada hak dan kewajiban. Antara lain, kewajiban membantu atau menolong sesama yang mengalami kesulitan atau yang membutuhkan. Lalu yang kedua, kewajiban memberi kabar ke sekolah karena tidak masuk. Nah, jadi kalau anak-anak nggak masuk, itu orang tua atau anak sendiri bisa menghubungi pihak sekolah atau pihak wali kelas begitu ya. Jadi supaya tahu tidak masuknya karena apa begitu. Lalu yang ketiga, menjenguk teman atau tetangga yang terkena musibah. Itu juga merupakan suatu kewajiban. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi sesama ya. Jadi yang sesama itu ya bisa yang lebih tua dari kita atau yang sebaya dengan kita atau mungkin yang lebih muda dari kita. Itu namanya sesama. Nah, kemudian kita juga berkewajiban untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Lalu dari wacana tadi kita juga bisa menemukan hak, yaitu hak untuk mencari tahu pelajaran yang tertinggal ya. Kemudian hak untuk mendapat pengajaran yang baik. Nah, ini beberapa hak dan kewajiban yang bisa kita temukan dari wacana di atas. Nah, perhatikan gambar kegiatan berikut anak-anak. Tentukan kegiatan pada gambar di bawah ini termasuk kewajiban di rumah atau di sekolah. Lalu kita bisa memberi penjelasan dari tiap gambar yang ada. Nah, ini gambar yang pertama anak-anak. Kira-kira gambar apa ya anak-anak? Oke, ini adalah gambar kegiatan di rumah, yaitu di dapur ya. Anak-anak ini
ada seorang anak yang sedang membantu ibunya atau maminya mencuci piring, begitu ya. Nah, ini merupakan kewajiban ya. Nah, kemudian gambar kedua itu suasana di sekolah ya. Suasana di sekolah. Lagi ngapain mereka, teman-teman ya? Nah, ini mereka sedang membersihkan kelas ya. Lalu gambar ketiga ini adalah kegiatan apa ya? Nah, pada gambar ketiga ini adalah kegiatan yang terjadi di rumah. Lebih tepatnya di ruang tamu mungkin ya. Ini membersihkan ruang tamu. Kemudian gambar keempat ini gambar suasana di sekolah. Anak-anak sedang belajar ya. Nah, belajar dengan tekun. Lalu gambar kelima ini anak-anak sedang upacara. Biasanya upacara kalau berseragam merah putih itu biasanya dilaksanakan di sekolah ya, sedang mengikuti upacara. Nah, yang berikut ini ada beberapa pernyataan. Coba bisa kita lihat dengan seksama. Kemudian kita bisa memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Lalu nanti kita kelompokkan pernyataan tersebut berupa hak atau kewajiban ya. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari guru. Ini tentu saja adalah hak ya. Yang kedua, mendapat pakaian yang layak. Nah, itu juga hak. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Nah, itu juga hak. Yang keempat, memotong kuku. Nah, ini sebuah kewajiban. Kelima, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Ini juga kewajiban. Keenam, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini adalah hak ya, hak sebagai seorang siswa di sekolah. Kemudian nomor 7, mendapatkan makan dan minum. Nah, ini hak atau kewajiban? Betul, anak-anak, ini adalah hak ya. Kedelapan, mendapatkan laporan hasil proses pendidikan yang diikuti. Ini juga hak ya, hak oleh seorang siswa yang belajar di sekolah. Yang kesembilan, mengikuti upacara bendera. Hak atau kewajiban? Oke, betul, ini adalah suatu kewajiban ya. Nomor 10, mengikuti ulangan yang diadakan sekolah. Ini adalah sebuah hak. Kemudian 11, membantu orang tua merapikan tempat tidur. Ini adalah sebuah kewajiban. Kalau menghormati guru termasuk hak atau kewajiban? Betul, ini juga merupakan sebuah kewajiban. Mengerjakan tugas sekolah? Iya, mengerjakan tugas sekolah juga termasuk kewajiban. Lalu kalau mendapat kasih sayang, yang nomor 14, itu adalah sebuah hak. Yang nomor 15, mendapatkan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Hak atau kewajiban? Oke, betul, ini adalah sebuah hak. Nah, mari kita kelompokkan anak-anak. Mana yang termasuk hak di rumah? Ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Iya, hak yang di rumah ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 7, dan 14. Lalu, hak di sekolah ditunjukkan oleh nomor berapa saja, anak-anak? Kita lihat dari tabel. Oke, itu hak yang ditunjukkan nomor 1, 3, 6, 8, 10, dan 15. Itu adalah hak-hak yang bisa diperoleh di sekolah. Lalu kewajiban di rumah ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Oke, nomor 4 dan 11. Kemudian kewajiban yang di sekolah ditunjukkan oleh nomor nomor 5, 9, 12, dan 13. Nah, ini ya anak-anak. Nah, lalu kalau kita simpulkan, hak itu kira-kira apa ya anak-anak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Jadi boleh dikatakan hak itu adalah sesuatu yang mesti didapatkan oleh setiap orang ya, baik sebelum lahir dan sesudah lahir. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan atau suatu keharusan ya, yang harus dilaksanakan sebelum memperoleh
hak. Baik anak-anak, mari kita cari tahu hak kita di rumah. Nah, hak sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, yaitu antara lain mendapatkan makan dan minum, kemudian mendapat kasih sayang orang tua, kemudian yang ketiga mendapat perlindungan dari semua warga yang ada di rumah, yang keempat mendapatkan pendidikan dari orang tua, ya. Kemudian kelima, mendapatkan bimbingan belajar bila mungkin mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, boleh bertanya kepada orang yang ada di rumah, ya. Lalu yang keenam, juga berhak untuk bermain. Jadi setelah melakukan kegiatan, mungkin setelah belajar atau apa, anak-anak boleh bermain, ya. Kemudian hak untuk tidur atau istirahat, ya. Jadi anak-anak juga punya hak untuk istirahat. Lalu apa kewajiban kita di rumah? Nah, ayo kita cari tahu kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Antara lain yang pertama yaitu menghormati semua anggota keluarga. Entah itu papa, mama, opa, oma, atau opung, ya, atau kakak, adik. Nah, itu semua yang ada di rumah harus saling menghormati. Kemudian yang kedua, mematuhi orang tua, ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Yang keempat, merawat dan memelihara barang di rumah. Nah, barang dan peralatan yang ada di rumah harus kita rawat supaya awet, ya. Kemudian makan dan tidur teratur. Nah, itu juga sebuah kewajiban supaya kita tetap sehat. Lalu yang keenam, selalu belajar atau rajin belajar. Nah, apalagi kita seorang pelajar, jadi harus punya kewajiban belajar untuk menuntut atau mencari ilmu sebanyak mungkin untuk persiapan kita di masa dewasa nanti. Lalu merapikan tempat tidur. Nah, kita kan sudah kelas 4, paling enggak sudah bisa mulai belajar merapikan tempat tidur kita sendiri. Lalu juga berkewajiban untuk membersihkan diri, ya, mandi, keramas, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu juga sebuah kewajiban supaya tetap sehat, teman-teman. Nah, lalu mari kita cari hak kita di sekolah. Nah, tadi dalam tabel ada beberapa gambaran, ya. Hak kita di sekolah antara lain mendapatkan perlindungan dan keamanan di sekolah, ya. Jadi kita harus dilindungi oleh pihak sekolah, ya. Kemudian yang kedua, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah yang ada, ya. Ketiga, mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang keempat, mengikuti kegiatan di sekolah, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan lomba, atau mengikuti kegiatan mungkin misa dan lain sebagainya yang diadakan oleh sekolah, ya. Kita berhak mengikutinya. Kemudian mendapat bimbingan belajar dari guru. Nah, jadi anak-anak kalau mengalami kesulitan boleh bertanya. Itu adalah haknya anak-anak untuk memperoleh bimbingan supaya anak-anak paham yang dipelajari. Lalu anak-anak juga punya hak untuk beristirahat setelah melakukan kegiatan belajar, gitu ya. Nah, lalu apa kewajiban kita di sekolah? Kewajiban kita di sekolah antara lain yaitu menghormati semua warga sekolah. Entah itu adik kelas yang kelas 1, kelas 2, ataupun kakak kelas, atau bapak-bapak satpam, bapak security, bapak PP, atau penjaga kebersihan, ya, bapak ibu guru, suster, nah, dan yang ada di sekolah itu wajib kita menghormatinya. Kemudian mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, ya. Itu sebuah kewajiban. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Nah, supaya sekolahnya tetap asri, tetap bersih, ya. Kemudian melaksanakan piket kelas. Itu juga kewajiban supaya kelasnya nyaman dipakai untuk belajar. Yang kelima, mengerjakan tugas sekolah. Nah, tugas sekolah itu adalah untuk membantu kita memahami pelajaran yang diberikan oleh suster atau bapak ibu guru.
Kemudian kewajiban untuk selalu belajar, tekun belajar gitu ya. Kemudian menjaga nama baik sekolah, nah, dimanapun kita berada. Jadi kita harus bisa menjaga nama baik sekolah. Jangan malah menjelek-jelekkan sekolah kita sendiri. Ya, jadi harus kita jaga nama baiknya. Lalu memberi kabar ke wali kelas atau sekolah jika kita berhalangan hadir. Nah, anak-anak, setelah kita tahu hak dan kewajiban, lalu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita hidup di lingkungan yang saling berdampingan dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki hak dan kewajiban. Nah, kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Mengapa, Pak? Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang? Nah, supaya tercipta lingkungan yang rukun dan sejahtera. Lalu yang kedua, supaya tidak menimbulkan kekacauan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, jika hak dan kewajiban dilaksanakan tidak seimbang, akan sulit untuk memenuhi hak apabila kewajiban tidak terlaksana. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau hanya melaksanakan kewajiban saja, tidak diberikan hak, nah maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak adil, ya. Maka harus dijalankan secara seimbang. Nah, kewajiban memang harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kita nanti akan memperoleh haknya. Nah, sebagai contoh misalnya, kita maunya tinggal di lingkungan yang bersih. Nah, itu kan adalah suatu hak, pengen hidup di tempat yang bersih. Tetapi sebagai kewajibannya, ya kita harus menjaga kebersihan. Jangan hanya maunya bersih, tapi kita seenaknya tidak mau jaga kebersihan. Nah, itu tidak seimbang namanya. Nah, lalu apa manfaat dari melaksanakan kewajiban? Nah, manfaat yang pertama, hidup akan menjadi tentram, aman, damai, nyaman gitu ya. Nah, hidup bermasyarakatnya menjadi seperti nomor A tersebut. Nah, lalu yang kedua atau yang B, akan terjalin hubungan yang baik dan harmonis antara sesama warga yang tinggal di lingkungan tersebut. Kemudian, manfaat melaksanakan kewajiban juga bisa menumbuhkan sikap saling peduli, saling peka terhadap kejadian atau sesuatu hal yang terjadi di lingkungannya. Kemudian, manfaat yang keempat, dapat menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian kita. Ya. Kemudian yang kelima, juga dengan melaksanakan kewajiban itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan orang lain. Nah, itu anak-anak manfaat dari melaksanakan kewajiban. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran kita, yaitu SBDP. Nah, kita akan mempelajari tentang karya seni rupa dengan teknik tempel. Nah, karya seni rupa dengan teknik tempel itu apa? Yaitu teknik tempel itu dilakukan dengan menempelkan bahan hingga membentuk sebuah karya baru. Nah, karya seni rupa tempel adalah komposisi artistik yang dibuat dari bermacam-macam bahan, bisa dari kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain sebagainya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, contoh karya seni dengan teknik tempel itu antara lain ada kolase, montase, dan mosaik. Ayo kita pelajari satu persatu teman-teman atau anak-anak supaya kita memahaminya. Nah, kolase. Kolase adalah karya seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Nah, bahan yang digunakan dari berbagai jenis bahan bisa bahan dari alam seperti batu, daun, ranting, bunga kering, biji-bijian, kerang, atau sejenisnya. Bisa juga berupa bahan olahan seperti plastik, kain flanel, karet, manik-manik, logam, atau sejenisnya. Nah,
itu kolase. Nah, ini contoh kolase. Ini contohnya ada dari biji jagung, kacang hijau, kemudian beras ketan hitam, ya, bisa juga beras ketan merah. Nah, di sebelah kanan ini ada biji kacang panjang, beras merah, kacang hijau, beras putih, ya. Kemudian ada beras hitam, ya. Nah, ini biji kacang begitu, ya. Ini contoh kolase. Nah, langkah-langkah membuat kolase. Yang pertama, kita harus pikirkan ide atau tema atau gaya dari kolase yang mau kita buat. Kita mau buat apa? Misalnya mau buat kupu-kupu atau mau buat ayam atau yang lainnya. Jadi idenya kita munculkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita harus memikirkan papan atau latar belakangnya atau tempat yang nanti dipakai untuk menempelkan gitu ya. Kemudian setelah ditemukan papan, kita buat polanya atau sketsa kolasenya. Misalnya mau buat kupu-kupu, ya kita harus buat polanya kupu-kupu dulu. Nah, kemudian setelah membuat pola, kita kumpulkan bahan dan alat yang mau digunakan, ya. Kumpulkan, ya. Setelah itu kita siapkan bahan-bahan sesuai tema yang diharapkan tadi, sesuai ide awal tadi, ya. Kemudian setelah disiapkan, kita tempelkan bahan pada papan atau latar yang sudah disiapkan dengan mengelem sedikit demi sedikit sesuai pola yang ada tadi sampai penuh, ya. Kemudian tunggu sampai kering dan selesailah kolase yang kita buat, gitu ya. Nah, ini contoh yang tadi. Nah, sekarang yang kedua, montase. Apa itu montase? Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Nah, sumber yang dimaksud bisa dari koran bekas, majalah bekas, buku yang sudah tidak terpakai, pamflet, ataupun yang lainnya. Jadi, karya montase dapat dihasilkan dari gambar jadi dieksposisikan dengan gambar jadi lainnya. Misalnya, gambar binatang dari majalah dipotong, lalu ditempel pada permukaan media gambar dan digabungkan dengan gambar lain yang dipilih. Bisa dari mungkin gambar binatang, atau mungkin gambar pemandangan, gunung, dan lain sebagainya, ya, yang mungkin bisa diambil dari buku atau dari majalah gitu ya. Lalu nanti dijadikan satu menjadi suatu bentuk karya baru, ya. Itu montase. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini ada mungkin potongan manusia, ini juga potongan manusia, potongan tumbuhan, ya, potongan awan, matahari, ya, kemudian ditempel menjadi karya baru seperti contoh ini. Nah, yang di kanannya juga sama, ya. Dari tempel-tempelan, mungkin bisa dari buku atau majalah yang sudah tidak pakai, lalu diambil yang kita perlukan. Nah, sekarang mosaik. Mosaik merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan. Bisa kepingan kertas, kepingan kulit telur, kepingan keramik, kepingan kaca, kepingan daun, kepingan batu, kepingan kayu, kepingan yang lain yang bisa, mungkin bisa dari keramik juga bisa, ya. Nah, kemudian disusun atau ditempel membentuk suatu gambar. Nah, kepingan ditempel pada media kertas, kanvas, bisa juga lantai atau dinding yang telah diberi pola dari berbagai macam bentuk kepingan yang tidak karuan tadi dan dari berbagai warna sehingga membentuk gambaran yang diinginkan. Nah, bisa. Ini mosaik biasanya mungkin kalau anak-anak yang suka ke gereja, mungkin di dinding-dinding bagian atas, nah itu suka ada mosaiknya, atau mungkin masjid atau mungkin tempat-tempat yang lain itu biasanya juga ada dipasangi mosaik yang menjadi indah atau memperindah gedung tersebut. Nah, contoh mosaik. Nah, ini bisa dari kepingan batu, ya, atau keramik begitu. Nah, ini yang kedua sama, ya. Yang ketiga ini juga sama. Nah, ini beberapa contoh karya seni tempel dengan teknik mosaik. Nah, coba amati anak-anak gambar di bawah ini. Nah, ini kira-kira kolase, mosaik, atau montase. Nah, ini adalah gambar di samping ini adalah karya seni tempel dengan teknik mosaik, ya, dari kepingan-kepingan yang disusun menjadi bentuk baru seperti ini. Lalu yang kedua, nah dari biji-bijian ini termasuk
karya seni tempel dengan teknik kolase ya. Kemudian yang gambar ketiga dari potong-potongan gambar yang sudah ada, yaitu karya seni tempel dengan teknik montase. Jadi gampang mengingatnya ya. Kalau dari keping-kepingan itu mosaik, kalau mungkin dari biji-bijian, daun atau apa yang ditempel itu kolase. Tapi kalau dari gunting-guntingan gambar yang sudah ada, nah itu namanya montase. Gitu teman-teman. Nah, terima kasih. Ini yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti. Nanti kalau misalnya anak-anak masih kurang paham, bisa ditanyakan ke Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.